Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Lelaki Tampan Buronan Mertua. Kali ini kita akan mereview film yang bergenre kriminal misteri, yaitu Now You See Me, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang 4 orang pesulap diberikan misi oleh seseorang yang misterius, di mana misi tersebut dijalankan menggunakan trik-trik sulap yang sangat ciamik. Sebelum mulai filmnya, siapkan kopi, cemilan, susu, dan 3, 2, 1. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yaitu Daniel Atlas. Ini dia orangnya, sang ahli permainan kartu. Permainan pertama Daniel yaitu dapat memprediksikan kartu pengunjung menggunakan lampu-lampu apartemen. Ketika Daniel sedang melakukan sulap, ada seseorang misterius yang sedari tadi memperhatikannya. I'm going to flip through this deck and I want you to see one card and not this tension. Did you see one? Yes. Now do you see your card here? No. Pesulap selanjutnya yaitu Mary McKinney, di mana Mary sedang menghipnotis seorang pengunjung suami istri. Pada awalnya hanya dikerjai tidak dapat berbicara, tapi berakhir Mary membongkar rahasia pria tersebut. Dan tidak disangka pria tersebut pergi liburan dengan adik istrinya. Karena Mary sudah memiliki rahasia pria tersebut, akhirnya Mary pun memerasnya. You want this to go away? Because it seems like she's a little bit upset right now. Yes. Okay, pull out your wallet. You know what? This is a big deal. Ini dia pesulap favorit Aing, yaitu Jack Wilder. Jack Wilder adalah seorang pesulap yang handal dalam kecepatan tangan. Kali ini Jack sedang memainkan trik spoon bending atau mudahnya sendok bengkok. Sempurna. Ketika Jack sedang tampil, ada seorang pengunjung mengetahui triknya dan Jack harus membayar sebesar $100 sesuai perjanjiannya. Dengan keahliannya, Jack pun dapat sangat cepat mengambil jam tangan serta dompet pengunjung tersebut. Dang, enjoy it, man. Look at this. Looks like we got a spoon in the stem. Nice wallet. You have a very good eye, sir. Thanks. Wallet. Wallet. Dan yang terakhir, Henley, sang ahli permainan berbahaya. Henley bermain menantang maut, yaitu Henley akan diborgol sangat kuat dan diberikan waktu hanya 1 menit. Dimana bila Henley tidak bisa lepas sebelum waktu yang ditentukan, maka ikan piranha yang terdapat di atas kepalanya akan dijatuhkan. Berikut cuplikannya. Ketika melakukan pertunjukan, Henley kesulitan untuk membuka borgol tersebut yang membuat kehabisan waktu. Pada akhirnya ikan piranha yang terdapat di atas kepala Henley pun jatuh yang membuat Henley dimakannya. Semua penonton pun panik melihat kegagalan Henley. Beberapa penonton pun berusaha untuk menolongnya. Setelah kepanikan yang dibuatnya, Henley pun muncul dari balik bangku penonton. Biasa, namanya juga pesulap, pasti pura-pura gagal. Setelah mereka semua selesai melakukan aksinya, mereka pun mendapatkan undangan dari laki-laki misterius yang selalu mengawasi saat pertunjukan. Berkumpulnya mereka di suatu rumah sesuai alamat yang tertera di kartu. Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. Semua dibuat dan direncanakan secara detail selama 1 tahun. Just info, semua trik pertunjukan yang mereka lakukan ke depannya sesuai petunjuk dari proyektor. Atau sebut saja The Eyes. A rose. Look at that.
1 tahun kemudian, di mana mereka muncul ke hadapan publik dengan menamakan kelompok mereka yaitu Four Horsemen, alias 4 penunggang kuda. Merritt McKinney, Daniel Atlas, Henley Reed, Jack Wilder, and the MGM Grand proudly present the Four Horsemen. Pertunjukan pertamanya dilakukan di Las Vegas dengan sponsor Arthur Treasure, sang pemilik perusahaan asuransi. Pertunjukan dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak dan jatuh pada seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di bank Prancis. Number 13, B513, where are you? Ah, there you are. Hi. My name is Etienne Forcier and my bank it's Crédit Républicain de Paris. Kepala orang tersebut dipasangkan sebuah teletransporter yang dapat mengirim orang dari Las Vegas ke bank Prancis secara cepat. Setelah digunakannya, orang tersebut memasuki mesin teleportasi dan pada akhirnya In Vegas, that's 8:50 a.m. in Paris. 1, 2. 3. ya, orang tersebut tiba di bank Prancis. Dan uang yang terdapat dalam berangkas tersebut senilai 3 juta euro. Lumayan nih buat bayar utang negara. Kemudian Daniel pun menyuruh orang tersebut untuk menaruh kartu yang sudah ditandatanganinya ke dalam berangkas. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar pernah datang ke bank Prancis. I want you to take the card that you signed out of your pocket, and I want you to put it right there in the middle of the money. Now, drop it. Tidak ada yang menyadarinya jika pertunjukan ini sebenarnya adalah perampokan dan dinilai aksi sulap yang sukses besar. Uang dalam berangkas pun seketika terhisap dan terkirim ke Las Vegas lalu dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Suksesnya pertunjukan tersebut membuat kepolisian mencurigainya. Selesainya pertunjukan, FBI pun bergegas melakukan penangkapan terhadap Four Horsemen. Tertangkapnya mereka, lalu pihak kepolisian Amerika Serikat menghubungi Dylan Rhodes untuk menangani kasus ini. Dylan melihat ada hal yang aneh dalam pertunjukan dan mulai melakukan penyelidikan atas aksi perampokan berkedok sulap. Ketibanya di kantor, Dylan pun diberitahu oleh Supri, ini dia orangnya, bahwa akan ditugaskan dengan agen Interpol Prancis bernama Alma Dry. Setelah perbincangan, Dylan pun mulai menginterogasi orang Prancis untuk dimintai keterangan. Orang Prancis itu pun mengelak tidak melakukan pencurian. Ya, karena dia sebelumnya dihipnotis saat acara pertunjukan. Dylan pun mengeluarkan kata-kata di mana kata-kata tersebut membuat orang Prancis kembali terhipnotis. Atau bisa dibilang kata kuncinya. Deal with you when I'm done with this other bullshit. Hey, During the show, half the audience. hey, écoutez, Etienne. I guess it. Bullshit. Was a trigger word. Okay. Karena tidak menemukan informasi dari orang Prancis tersebut, Dylan pun mencoba menginterogasi anggota Four Horsemen. Karena pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan bukti bahwa mereka bersalah, maka mereka pun dibebaskan. Pihak kepolisian pun mengecek seluruh penonton yang hadir, di mana ada salah satu penonton yaitu Darus Badr. Sebut saja dia Tanjung supaya lebih mudah. Tanjung adalah seorang pesulap handal yang sering membongkar trik, atau yang sering dikenal kalian yaitu pesulap bertopeng. Dylan pun menghampiri Tanjung mencari informasi perihal pertunjukan sulap yang sudah membuat geger. Just info, Tanjung adalah pesulap hebat yang memiliki pesaing yaitu Lionel Shrek, bukan Lionel Messi ya. Lionel Shrek sering menunjukkan sulap hebat lalu Tanjung membongkarnya. 30 tahun yang lalu Lionel Shrek melakukan hal ekstrim yang bertujuan supaya Tanjung tidak dapat membongkarnya, yaitu dikunci dalam peti dan ditenggelamkan dalam sungai. Lionel Shrek pun gagal dan meninggal. I assume you're referring to Lionel Shrek, a middling magician who drowned in the Hudson River 30 years ago. He was shackled inside a safe and dropped into the river, but he never returned. Oh, you mean he died? He killed himself, trying to do something he wasn't prepared. Setelah menjelaskan masa lalunya, Tanjung dan tim kepolisian menghampiri panggung pertunjukan untuk membongkar trik sulap Four Horsemen. Tanjung menjelaskan bahwa semua itu adalah trik, mulai dari mesin teleportasi, peniruan berangkas Prancis, dan pengaturan penonton. Mesin teleportasi yang digunakannya ternyata memiliki lubang, dan lubang tersebut menuju ke bawah panggung. There you go. Make yourself comfortable. Lalu untuk berangkasnya pun hanya tiruan, yang bertujuan untuk meyakinkan penonton bahwa mereka berhasil mengirim orang tersebut ke Prancis. Dan untuk penonton, mereka mencari satu orang lalu menanamkan sugesti supaya datang dalam acara. Dan saat dalam pertunjukan, mereka pun menukar bola sesuai tempat duduk orang tersebut. We'll choose one at random then. Jack, Actually, they were just palming the ball with the seat number they wanted seat number. Lucky number 13. to make him go to Las Vegas, forcing it until he did.
Nothing was left to chance. Tanjung pun menjelaskan bagaimana uang yang ada dalam berangkas tersebut bisa dengan cepat tiba di Los Angeles. Sebelum pertunjukan, mereka sudah merampok mobil yang akan mengirim uang ke bank Prancis dan mengganti uang yang asli menjadi flash paper, di mana kertas tersebut dapat terbakar dengan cepat dan tidak menimbulkan jejak sama sekali. Berikut cuplikannya. Which, of course, is just as hard to break into, unless you're already inside. Despite what the bank would have you believe, drugs are not exactly mental junk. For our horsemen, magicians use it all the time. Creates no smoke, leaves no residue. Oh, Mel. Scenes berpindah di mana Four Horsemen akan tampil pada babak kedua. Saat perjalanan, ternyata Dylan, Alma, dan Tanjung mengikutinya dengan tujuan yang sama, yaitu ingin membongkar rahasia sulap mereka. Setibanya mereka di kota tersebut, Dylan dan Alma pun membuat rencana penangkapan Four Horsemen saat dipertunjukkan. Ketika Dylan dan Alma sedang membuat rencana, Pak Ijo yang mengetahui bahwa Tanjung berada di kota tersebut dan akan menghadiri pertunjukan, Pak Ijo pun menghampiri Tanjung dan mencoba menyogok Tanjung, tapi ditolak mentah-mentah oleh Tanjung. Pak Ijo khawatir jika Tanjung dapat membongkarnya, maka Pak Ijo akan mengalami kerugian besar, karena Four Horsemen saat ini adalah investasi dari Pak Ijo. Jika di negeri Konoha, soal sogok-menyogok pasti tidak akan ditolak. I have here a check To walk away, to fly away. My jet is at your disposal. you're in this to ride them up. I'm in it to ride them down. Lies. Our conflict. Jack Wilder, Henley Reeves, Merritt McKinney, and Daniel Atlas. Mulainya pertunjukan, di mana Dylan, Alma, dan Tanjung hadir dalam acara tersebut. Pertunjukan pun sangat meriah, di mana Merritt menghipnotis beberapa penonton dan memberi sugesti, yaitu bila ada yang berbicara jangan bergerak atau freeze, maka penonton akan menangkap orang tersebut layaknya permainan rugby. Sedangkan Dylan dan Henley melakukan pertunjukan gelembung, di mana Henley dapat memasuki gelembung tersebut dan terbang layaknya David Copperfield. Sleep, sleep, completely sleep. Good, good, sleep. When you hear the word freeze, you are all football players. Will be the one saying that word, freeze. Kill the quarterback. Get him back to your seat. Selesainya acara pembuka, maka puncak dalam acara tersebut pun dimulai, di mana Merritt menginstruksikan penonton untuk berdiri dan menulis jumlah saldo mereka pada kertas yang sudah disediakan. Merritt pun berhasil menebak angka yang penonton tulis, tapi Merritt berucap bahwa penonton salah. Is your bank balance $562 as of... Yeah, that's what I got. Unfortunately, you're wrong. Merritt pun memperkenalkan kembali Pak Ijo atas donatur yang telah Pak Ijo berikan untuk pertunjukan tersebut. Mereka pun meminta Pak Ijo untuk turun dan mengikuti permainan Merritt. Pak Ijo pun diberikan kertas amplop seperti penonton, di mana kertas tersebut adalah nominal saldo rekening yang dimilikinya. Merritt pun menginstruksikan penonton untuk memberi panas pada kertas tersebut dengan senter. Saat penonton melakukannya, angka pada kertas tersebut pun berubah sesuai perubahan angka yang dimiliki Tanjung. Art, don't worry, we have a flashlight. Whoa. It's happening again. Is it? Wow. Nina Robertson, what did yours say? $281,477. Art's balance has gone down another $280. $70,562 now in my account. Is it possible that Josefa's balance went up the exact amount that Art's went to? Pertunjukan tersebut untuk membantu warga sipil yang memiliki asuransi dari perusahaan Pak Ijo. Pak Ijo tidak membayar asuransi mereka saat mereka membutuhkannya. Ya, bisa dibilang Robin Hood model pesulap lah. We have a confession to make. She's right. We lied about something. Yes, none of you were chosen at random. It hit one of America's most treasured cities. Some of you lost your houses, your cars. We're insured by the same company. Tressler Insurance. Setelah kekacauan tersebut, Dylan pun mengejar Four Horsemen. Tapi bodohnya Dylan mengucapkan kata kunci dari penonton yang dihipnotis saat awal pertunjukan, yaitu
Selepasnya Dylan dari timbunan manusia, Dylan pun mengejar Four Horsemen yang melarikan diri. Pihak kepolisian kesulitan untuk menemukan mereka karena di kota saat ini sangat padat akan warga sipil dan pada akhirnya mereka dapat melarikan diri. Karena stres selalu satu langkah di belakang mereka, Dylan pun memutuskan untuk nge-beat Ciu. Ya siapa tahu bisa nenangin ya kan. Saat Dylan sedang nge-beat Ciu, Paijo pun meminta bantuan Tanjung untuk membongkar trik Four Horsemen. Yang pada awalnya Paijo tidak ingin membongkarnya. Sekarang Paijo ingin membalas dendam kepada Four Horsemen karena sudah mengkhianatinya. Paijo pun memberi imbalan 2 kali lipat dari harga yang mungkin akan didapatkan Tanjung jika menyiarkan di acaranya. Thank you. I'll double it if you expose them now. $1 million. Am I flinching? Hari berganti di mana Supri mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa HP Dylan selama ini telah ditukar dan disadap oleh Four Horsemen. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Dylan, di mana Dylan meminta anggotanya melacak HP Dylan yang sudah ditukarnya. Already did. As of about 20 minutes ago, it's in New York. Setelah mendapatkan informasi lokasi Four Horsemen, pihak kepolisian pun melakukan penyerbuan ke tempat persembunyian mereka. Mereka berempat pun panik dan sempat ada perdebatan. Ya, karena semua yang mereka lakukan sekedar perintah dari The Eyes, yang sampai saat ini belum tahu siapa orangnya. Karena tempat persembunyiannya telah diketahui oleh pihak kepolisian, Dylan, Alma, dan Merritt pun melarikan diri. Sedangkan Jack Wilder, jagoan Aing, harus stay di tempat untuk membakar semua berkas yang dimilikinya. Setibanya Dylan di ruangan tempat di mana Jack bersembunyi, Jack dengan hebatnya bisa menghajar Dylan menggunakan trik-trik sulap yang dia pelajari. Hey, hold on. Akhirnya pun Jack dapat melarikan diri dan mencuri mobil polisi yang terdapat di depan gedung. Kejar-kejaran pun terjadi antara Jack dan Dylan. Jack pun melarikan diri sampai jembatan Suramadu, di mana ketika Jack sudah merasa terbebas dari kejaran Dylan, Jack tidak fokus dan terjadi kecelakaan yang sangat dahsyat. Kesalahan Jack saat aksi adalah tidak pakai immortal supaya bisa hidup lagi. Anjay. Karena saya merasa film ini lumayan lama dan pinggang saya rasanya ingin potol, jadi kemungkinan saya akan menjadikan 2 part. Sekian dari saya, menantu idaman buronan mertua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.